Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa kembali hadir untuk boleh membagikan kebenaran sabda firman Tuhan. Sungguh tak pernah berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, senantiasa baru setiap pagi, besar setia bagi kita semua. Hari ini adalah hari yang telah Tuhan jadikan bagi kita, oleh sebab itu hendaklah kita senantiasa bersuka cita, bersorak-sorai, sebab ada kuasa yang didelegasikan di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita boleh menghadapi, menjalani segala situasi yang ada dalam hidup kita dengan kekuatan dan kemampuan datang dari tempat yang maha tinggi, serta yakin dan percaya Tuhan merancangkan masa depan penuh pengharapan bagi setiap kita. Dia tidak akan pernah merancangkan kecelakaan, dan yakin dan percaya jika Tuhan bersama dengan kita, siapakah akan menjadi lawan kita? Dia sendirilah akan menginjak setiap lawan-lawan kita. Yakin dan percaya Tuhan merancangkan kita untuk boleh menjadi pemenang, bahkan keluar lebih daripada pemenang. Haleluya. Amin. Mari kita kembali lihat kepada firman Tuhan, terambil dari Ayub 23 ayat 10. Ayub 23 ayat 10 berkata begini: karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Haleluya. Firman ini, perkataan ini diucapkan oleh Ayub. Kita tahu Ayub adalah satu pribadi yang dipuji Tuhan di hadapan iblis. Tetapi apa yang terjadi? Iblis meminta izin kepada Tuhan untuk dia menguji Ayub. Dan akhirnya apa yang terjadi? Maka Tuhan melepaskan dan memberikan izin itu kepada iblis untuk Ayub boleh menerima ujian itu. Harus kita ketahui bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan pernah memberikan pencobaan kepada setiap kita. Tetapi hal yang terjadi atas hidup Ayub, setan yang mendakwa dan meminta kepada Allah agar Ayub itu diuji. Sebab setan mendakwa Allah melalui kehidupan Ayub dengan berkata bagaimana? Ya tentu saja dia tetap setia kepada engkau, sebab engkau memberkati dia dengan berkat yang luar biasa, karena tidak ada satupun pribadi yang melebihi kekayaan yang dimiliki oleh Ayub. Coba engkau ambil semua itu, maka pasti dia akan mengutuki engkau. Maka Tuhan katakan, sok silahkan, semua itu ada di dalam kuasamu. Dan kita tahu ceritanya, apa yang terjadi. Akhirnya masalah lepas permasalahan seperti gelombang yang tidak pernah berhenti. Baru satu selesai datang lagi, baru satu berita dia datang lagi, baru satu berita dia datang lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Semua harta benda, bahkan ke-10 anaknya, semuanya hilang, lenyap, saudara. Nah, di tengah kondisi keadaan yang seperti itu, apa yang terjadi? Iblis melapor lagi kepada Tuhan. Sebetulnya Tuhan dan setan gak bisa berkomunikasi. Namun ini semua ditulis agar boleh menjadi cerita bagi setiap kita, sehingga kita mengerti akan situasi kondisi yang dialami oleh Ayub yang tercatat di dalam Alkitab. Tujuannya tidak lagi lain agar memberikan pemahaman bagi setiap kita tentang kekuatan, kuasa, serta kasih Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Tuhan berkata kepada iblis, apakah Ayub menyangkal aku setelah engkau mengambil semua yang kau minta daripadanya? Ayub bilang, setan bilang begini, ya itu baru harta benda, gigi ganti gigi, ya coba engkau ambil semua kesehatan yang ada. Maka Tuhan berkata, sok silakan, kuserahkan kepadamu, tetapi sayangilah nyawanya. Artinya apa? Semuanya engkau boleh mengerjakannya, tetapi nyawa atau kehidupan itu ada di tangan Tuhan. Maka Tuhan tidak pernah izinkan itu terjadi, sehingga Ayub nyawanya tidak boleh diambil oleh iblis. Maka apa yang terjadi? Pada waktu itu akhirnya Ayub ditimpa dengan sakit penyakit yang sangat amat luar biasa. Bahkan istri melihat kondisi seperti itu berkata, apakah engkau masih terus bertahan kepada Tuhanmu? Sangkali dialah
dan kau pasti akan mati. Artinya apa yang terjadi? Istri juga nggak sanggup, nggak tahan melihat penderitaan yang terjadi di dalam kehidupan Ayub yang menimpanya. Sebab istrinya tahu bahwa Ayub adalah orang yang saleh. Ayub adalah orang yang takut akan Tuhan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Jadi istrinya memberikan inspirasi yang tidak benar. Dia berkata, sudah musuhi saja Tuhan. Jangan lagi berkawan dengan Tuhan. Jangan lagi percaya kepada dia. Tetapi sangkali aja dia agar Tuhan jadi musuhmu, sehingga pada waktu Tuhan memusuhi engkau, maka Tuhan akan membunuhmu. Maka setelah itu semua penderitaanmu selesai. Maka Ayub menjawabnya dengan hikmatnya, engkau seperti perempuan gila. Masakan hanya yang baik saja yang kita terima daripada Tuhan. Jika semua ini Tuhan izinkan, biarlah kiranya terpujilah nama Tuhan. Sebab Tuhanlah yang mengambil, Tuhan yang memberi, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Wow, sesuatu yang luar biasa. Akhirnya Ayub menjalani proses, Ayub menjalani akibat dari, dalam tanda kutip, jahilnya setan, saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan. Dia mengalami penderitaan. Dan selanjutnya apalagi ada teman-teman datang berbela-sungkawa, ada teman-teman datang mengikuti, bersimpati kepada dia. Nah, setelah terjadi diskusi dengan teman-temannya, maka keluarlah firman ini. Di situ dikatakan, karena Tuhan tahu jalan hidupku. Artinya hal ini juga hendaklah menjadi bagian di dalam setiap kehidupan kita. Tuhanlah yang memberi hidup kepada kita, maka dialah yang menuntun jalan hidup kita. Dan dia jugalah yang tahu atas jalan hidup kita. Sebab dia maha tahu, dia maha hadir, mata dan hatinya senantiasa terpandang, memandang kepada setiap kita. Dia adalah Tuhan yang tidak akan pernah tertidur. Selanjutnya di situ dikatakan, seandainya Ayub tidak mendakwa Tuhan bahwa dia mengujinya. Tetapi di situ dikatakan seandainya ia menguji aku. Saya katakan tadi bahwa Tuhan gak akan pernah mau menguji. Tuhan tidak akan pernah mau mencobai orang-orang yang dikasihinya dengan membiarkan iblis menggojloh manusia. Tetapi dalam case ini, iblislah yang menuntut serta mendakwa Tuhan untuk agar Tuhan mengizinkan Ayub itu diuji. Jadi yang menguji Ayub itu adalah setan, saudara yang saya kasih dan dikasih Tuhan. Sebab setan mendakwa karena pemberian-pemberian yang Tuhan berikan kepada Ayub lah, maka Ayub menjadi pengikut Tuhan yang setia. Dan akhirnya apa yang terjadi, dan kita tahu cerita Ayub, semuanya habis, semuanya hilang, bahkan kesehatannya ada, tetapi dia tidak akan pernah menyangkal Tuhannya. Selanjutnya di situ dikatakan, ya, bukan Tuhan yang menguji, sebab dia katakan seandainya. Haleluya. Kata seandainya, dia juga mengalami keraguan dan kebimbangan. Ini dari Tuhan atau dari siapa? Kalau dari iblis, masakan dia mengizinkan? Kalau dari Tuhan, masa sih sekejam itu Tuhan di dalam kehidupannya? Namun di sini dia mendapatkan satu jawaban. Ya, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Haleluya. Emas berbicara tentang keyakinan. Emas berbicara tentang iman kita kepada Tuhan. Selanjutnya di situ dikatakan, tanpa iman gak pernah mungkin manusia berkenan kepada Allah. Orang yang datang kepada Tuhan, dia harus percaya bahwa Tuhan itu ada. Antara iman dengan percaya adalah dua hal yang berbeda. Kita bisa percaya kepada manusia karena manusia itu mempunyai sikap, tingkah laku, perkataan, perbuatan yang baik sehingga dia layak untuk dipercaya. Tetapi kepercayaan kepada manusia tidak akan pernah mungkin bisa menyelamatkan setiap kita. Nah, oleh sebab itu antara percaya dengan iman adalah dua hal yang berbeda. Nah, iman itu harus diarahkan hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Sebab dengan iman yang diarahkan kepada Yesus Tuhan, maka anugerah dan keselamatan itulah yang akan diberikan bagi setiap kita secara pribadi, lepas pribadi. Nah, untuk boleh memperoleh iman seperti layaknya emas yang murni, maka di situ dikatakan ada proses yang harus dijalani sehingga emas itu menjadi emas yang murni. Nah, proses itu tiada lagi lain untuk bisa memperoleh iman yang murni. Tiada lagi lain prosesnya melalui pembacaan firman Tuhan.
serta melalui penderitaan. Justru di tengah kondisi keadaan yang seperti itu, maka sesungguhnya iman itu akan timbul seperti emas. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, apapun segala situasi kondisi yang ada, yang terjadi dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi, jangan pernah menyerah. Yakinan percaya Tuhan tahu atas jalan kehidupan setiap kita. Selanjutnya, seandainya Ia menguji aku akan timbul seperti emas. Yakin dan percaya Tuhan yang menanamkan iman di dalam hidup kita, maka Dia juga sanggup mampu menjaga iman kita, bahkan memelihara iman kita, sehingga kita terus nantiasa beriman serta percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada, yang membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Aku berdoa, apapun yang menjadi pergumulan dan permohonanmu kepada Tuhan, aku berdoa di dalam nama Yesus, kiranya kuasa kasih, uluran tangan Tuhan boleh melawat, menjamah, memberkati saudara, serta menjawab setiap doa serta permohonan saudara dengan pertolongan dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus aku berucap syukur, di dalam nama Yesus aku berdoa untuk kesembuhan, di dalam nama Yesus aku berdoa untuk pemulihan ekonomi, di dalam nama Yesus aku berdoa untuk semua hal yang merupakan pergumulan, permohonan yang datang dari manusia kepada Tuhan. Tuhan memberkati semua. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.